Memang dia pria yang luar biasa dan menarik. Saya ingat 1 tahun kemudian dia memulai debutnya sebagai peran pendukung. Dalam film itu bayangan ia bertindak sebagai penyamaran yang memiliki hutang darah dan kebencian yang ditembak mati oleh pasukan. Untuk menyelesaikan tugasnya, dia melihat kematian istrinya dengan matanya sendiri. Dari awal hingga akhir, hanya ada 1 baris kalimat dan 1 senyuman kedua. Di akhir cerita, dengan pakaian hitam di tubuhnya, di gudang yang gelap dan terkorosi ia memandangi anak yang tersembunyi di dalam kontainer pengiriman yang telah ia selamatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam latar belakang yang gelap, dia akhirnya tertawa, matanya sedih. Namun senyum di sudut mulutnya begitu tulus dan menyentuh, itu hanya senyuman sepersekian detik, tetapi itu seperti mekarnya 10.000 bunga, dengan lembut menghangatkan hati semua orang. Dan kemudian, dia berbicara dalam bahasa yang paling lembut dan lembut di dunia pada anak yang tidak sadar. Dengan kebaikan dan kasih sayang dia berkata, "Semoga kamu diperlakukan dengan kelembutan di dunia ini." Saya menonton film Fu Junyan di sore yang santai. Tanpa sadar mata saya dibasahi oleh air mata ketika saya menonton adegan terakhir ini. Saya juga ingin mengulurkan tangan saya untuk menutupi matanya dan dengan lembut mengulangi sebuah kalimat. Saya juga berharap Anda diperlakukan dengan kelembutan di dunia ini. Belakangan saya berpikir ingin berkolaborasi dengannya. Tetapi sayangnya dia berhenti syuting, tanpa diduga. Sejak debutnya, Fu Junyan telah memenangkan hampir semua penghargaan. Dengan ketampanannya, keterampilan akting yang bagus dan karakter yang baik, ia memiliki kesuksesan yang hebat dan menyenangkan dalam bisnis pertunjukan dan basis penggemar yang besar. Semua orang memanggilnya Sir Junyan. Ia termasuk tipe jade di antara orang-orang dan pria tak tertandingi di dunia. Tapi kemudian dia sangat low profile, begitu low profile yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bahkan penggemar seniornya tidak memiliki banyak pemahaman tentang dia. Dalam kehidupan masa lalu, selama periode ketika dia berhenti syuting, semua orang tampak seolah-olah mereka menjadi gila. Para penggemarnya menunjukkan, situs web online telah menjadi kacau dan ada banyak insiden melompat dari bunuh diri bangunan. Seseorang berkata begitu Anda melihat Junyan itu adalah kesalahan seumur hidup. Karismanya begitu kuat sehingga menakutkan. Namun, dia menghindar dari garis pandang orang-orang seperti angin lembut dan awan tipis, tanpa ada berita tentang dirinya yang bisa didengar. Tapi kemudian dia, Fu Junyan, bagaimana dia bisa muncul di sini? Dalam Cinta Sedih ia tidak memiliki peran. Fu Junyan menatapnya dengan wajah tercengang. Alisnya yang halus terangkat, dia memiringkan kepalanya untuk melirik direktur berjenggot yang sedang mengemudi. Kemudian dia menoleh untuk menatapku. Dengan lembut tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat dan berkata, "Halo, Xiao Ai." Sekali lagi saya tercengang. Xiao Ai, bagaimana dia tahu bahwa aku dipanggil Xiao Ai? Pada saat ini, rupanya Jay masih belum memanggilku seperti ini. Bibir saya bergerak tetapi saya tidak tahu bagaimana harus mulai berbicara. Kemudian saya mendengarnya dengan gembira berkata, "Maaf, Jay meninggalkan ponselnya di ruang ganti. Akulah yang mengangkat telepon Anda." "Xiao Ai, untungnya kau aman. Pasti membuat Anda takut selama ini. Lebih baik Anda beristirahat sebentar di dalam mobil." Suaranya sangat bagus untuk didengar, seperti kehangatan batu giok sedikit demi sedikit di tangga. Dia menyerahkan selimut tipis kepadaku sambil mengatakan itu. Aku mengambil selimut itu dan mendengarnya lagi bertanya kepadaku sementara dia memandangi anak itu dalam pelukannya. "Xiao Ai, siapa namanya?" Kemudian dia menyisir lembut rambut pria kecil itu berulang kali. "Guan." Dia menganggukkan kepalanya, lalu sekali lagi menatapku dengan hangat dan berkata, "Xiao Ai, istirahatlah yang baik, aku akan merawat Xiao An." Dia menganggukkan kepalanya, lalu sekali lagi menatapku dengan hangat dan berkata, "Xiao Ai, istirahatlah yang baik, aku akan merawat Xiao An." Saya melihat penampilannya yang tampan, tanpa sadar mengapa tetapi dengan patuh saya meletakkan kursi mobil dan berbaring. Saya merasa pusing, pengalaman mendadak ini yang menurut saya terlalu aneh. Saya menghabiskan banyak upaya untuk berpikir lama, akhirnya menyadari apa yang salah, pusing ingin menyangkal Fu Junyan yang ada di sampingku. Jadi aku berkata, namaku bukan Xiao Ai. Aku tahu, Xiao Ai."